Hai, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya lagi. Nah, di sini saya akan membahas materi mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Yuk, ikuti. Baik, di sini perkenalkan nama saya Nurafni Rukmini, NIM 091058022158. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sini saya akan membahas materi mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa yang di bawah SPD NPD. Nah, di sini hakikat belajar dan pembelajaran itu terbagi menjadi dua bagian, yang dimana pengertian belajar dan pengertian pembelajaran. Poin pertama, belajar. Yang secara umum itu menurut Imron tahun 1990 itu mengatakan bahwa belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Dalam pengetahuan belajar, pengetahuan dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi banyak. Adapun menurut psikologi belajar, yang dimana belajar adalah suatu tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contoh, belajar membaca berarti individu mendapat pengalaman dan terjadi perubahan dalam 3 ranah. Kemudian pakar psikologi menjelaskan bahwa perilaku belajar adalah proses psikologis individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami. Menurut Imron tahun 1996. Kemudian adapun beberapa menurut para ahli tentang belajar. Nah, di poin pertama ini menurut Fontana tahun 1981 itu menjelaskan belajar atau learning adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian 2, menurut Slameto tahun 2002 menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu. Menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ketiga itu menurut Crow tahun 1984 ini menjelaskan bahwa belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pendidikan dan berbagai sikap. Kemudian terakhir keempat menurut Srianti tahun 2013 menjelaskan bahwa belajar dari Dictionary of Psychology ini menekankan proses serta keadaan sebagai hasil belajar. Kemudian kita masuk ke poin kedua itu di mana sudah tertera tentang pengertian pembelajaran. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 ini, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 5 konsep dalam pengertian tersebut. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum, tapi banyak juga yang mengemukakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi atau kegiatan. Guru sebagai orang yang berkewajiban merencanakan pembelajaran atau instruction planning selalu mengacu kepada komponen-komponen kurikulum yang berlaku.
Dan menurut para ahli dari pengertian pembelajar itu ada dua, yang dimana menurut Ramiz Zokli atau Ramiz Zouki tahun 1981 menjelaskan bahwa pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Proses pengajaran ini berpusat pada tujuan atau goal direction. Teaching process, teaching dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya atau pre-planned. Kemudian berikutnya menurut Budimansyah tahun 2002 itu menjelaskan bahwa pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Pembelajaran perlu diubah dari sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan. Siswa juga harus memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Kemudian poin berikutnya itu membahas tentang model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran ini merupakan bagian dari struktur pembelajaran yang memiliki cakupan yang luas. Dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Salah satu aspek penting dari sebuah model pembelajaran ini adalah sintaks atau sintaks, yang merupakan langkah-langkah baku yang harus ditempuh dalam implementasi model tersebut. Pendidik sebagai pengembang RPP seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang model pembelajaran sehingga implementasinya dalam pembelajaran tepat dan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif. Kemudian adapun ciri-ciri pembelajaran aktif menurut Bonwell tahun 1995 ini terbagi jadi 4 poin ya. Dimana poin pertama itu penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan, pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian poin kedua itu umpan balik yang lebih cepat akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian ketiga itu siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Kemudian keempat itu siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif, tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian adapun 2 jenis pendekatan pembelajaran aktif itu yang dimana pertama ada pendekatan metodologis, menyangkut cara membelajar adaptasi ide aktif yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara yang ditempuh oleh pendidik dalam menyajikan bahan pengajaran tersebut. Kemudian pendekatan material, yaitu menyajikan konsep aktif melalui konsep aktif lain yang telah dimiliki pembelajar. Kemudian model-model pembelajaran. Di sini ada 4 model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran langsung atau model pembelajaran yang bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi perilaku dan teori belajar sosial khususnya tentang pemodelan atau modeling. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah. Ini dapat menyajikan masalah otentik yang bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Kemudian model pembelajaran kooperatif, yang dimana merupakan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga pembelajar bekerja bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajar. Kemudian model pembelajaran aktif itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dengan maksud memberdayakan siswa agar belajar dan pembelajaran selalu menggunakan berbagai cara dan strategi secara aktif. Mungkin sudah sampai di sini akhir pembahasan kita.
Terima kasih karena telah menyaksikannya sampai selesai. Sampai ketemu ke channel berikutnya.